Sayangku, kamu lagi sibuk ya? Sayang, sebentar lagi kita kan menikah. Mamaku udah buatin surat perjanjian pranikah buat kita. Nanti kamu harus tanda tangan ya. Baik sayang. Kalau gitu aku bacainnya buat kamu. Yaudah, kamu bacain aja. Yang pertama, mamaku bilang setelah kita menikah nanti sertifikat rumahmu harus atas nama aku. Kamu kan tahu aku sudah pernah menikah dan aku punya anak 1. Jadi ini juga buat jaminan dasar kita berdua. Benar kan? Iya, memang seharusnya begitu kan? Oh ya, dan juga soal mobil. Mobilnya harus yang terbaru, harus mobil sport kelas atas. Iya, aku setuju. Yaudah, kalau gitu aku bacain syarat yang kedua. Yang kedua, setelah kita menikah nanti, aku nggak mau masak. Aku nggak bisa masak dan aku nggak mau belajar. Otakku ini terlalu bodoh, nggak bisa belajar. Aku kasih tau kamu ini duluan ya, untuk menghindari pertengkaran kita nanti setelah menikah. Itu kan nggak baik. Nggak masalah. Nanti biar aku yang masak aja. Sekarang aku kasih tahu yang ketiga ya. Yang ketiga, setelah kita menikah nanti, aku nggak mau masak. Aku juga nggak mau mengerjakan pekerjaan rumah, kayak cuci piring dan lain-lain lah. Itu lebih nggak mau lagi. Kalau aku harus mengerjakan sesuatu, mungkin aku akan mencuci bajuku sendiri. Aku nggak mau cuci baju kamu. Bagaimanapun juga, aku menikah sama kamu itu demi menikmati kebahagiaan, bukan untuk menjadi seorang pembantu. Nggak masalah. Baguslah. Kalau gitu yang keempat ya. Syarat yang keempat. Kalau nanti kita punya anak, harus kamu yang ngasuh. Atau mama kamu yang ngasuh. Kata mamaku, wanita itu zaman sekarang harus mandiri secara ekonomi. Jadi gimana? Ya, jadi aku nggak mungkin dong berhenti bekerja. Teruskan. Yang kelima, gajiku kan cukup kecil. Ruko kamu, enggak. Setelah kita menikah, semua harta kan akan jadi milik bersama. Ruko kita setiap bulan, aku nggak peduli seberapa banyak uang yang kamu akan dapatkan dari uang sewa. Yang penting kamu harus ngasih aku uang belanja sebanyak 450 juta. Ini kan juga jadi jaminan dasar untuk kita berdua. Boleh. Bisa ya? Kalau gitu yang keenam. Yang keenam, setelah aku melahirkan anak, mamamu akan datang untuk membantu aku. Tapi kamu jangan khawatir. Mamaku akan datang untuk membantu. Tapi mamaku akan datang cuman untuk menyemangati aku supaya aku bahagia. Jadi semua pekerjaan rumah kamu dan mama kamu yang akan mengurusnya. Kalau mama kamu nantinya nggak mampu, ya pekerjakan saja pembantu. Tapi biaya pembantu mamamu ya yang tanggung. Boleh. Sekarang aku kasih tau yang ketujuh ya. Yang ketujuh, perusahaan kamu dan cicilan kamu, itu kamu akan cari solusinya sendiri ya. Aku nggak punya uang. Aku harus jelasin ini di awal ya. Kalau nanti ke depannya ada sengketa utang, itu nggak ada hubungannya sama aku ya. Jangan libatkan aku. Boleh.
Kedelapan, kamu dan mamamu nggak boleh pakai toilet kami. Bau desa yang ada di badan kamu dan mama kamu itu bener-bener kuat. Aku dan mamaku bener-bener nggak tahan ciumnya. Kalau kalian bener-bener kebelet, ada toilet umum di lantai bawah apartemen. Pakai aja itu. Boleh. Oke, sekarang kita bahas yang ke-9. Aku dan sahabat laki-lakiku pergi ke klub malam setiap minggu. Kamu tahu kan, tekanan pekerjaan di luar sana itu sangat besar. Jadi ya kita harus melepaskan penat. Tapi kamu jangan khawatir. Aku sering ke sana. Aku janji, aku akan pulang sebelum jam 3 pagi. Kamu gak boleh menelpon aku dan kamu gak boleh nanya macam-macam. Itu akan bisa mempengaruhi mood aku dan sahabat laki-laki aku. Aku gak suka. Nggak masalah. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas persyaratan terakhir. Ini juga penting. Pokoknya, kamu harus pulang sebelum jam 8 malam setiap hari dan HP kamu harus standby 24 jam. Kapanpun aku menelpon, kamu harus langsung angkat. Dan kalau kamu angkat, kamu harus ngomong hal-hal yang bikin aku senang. Jangan ngomong hal-hal yang bikin aku gak senang. Itu akan membuatku gak nyaman. Iya. Ada lagi? Untuk sementara sih nggak ada. Ini adalah persyaratan mutlak dari aku dan mamaku buat kamu. Nih, kalau kamu setuju, silakan tanda tangan. Nih. Permisi, Direktur King. Sekretaris Sandra, ada apa kamu mencari saya? Perusahaan kita menang tender senilai 10 miliar dan selanjutnya saya akan mengatur pertemuan Anda dengan para pimpinan. Baiklah, kamu aturkan yang baik aja. Baik, Direktur King. Menurut aku nggak masalah dengan semua yang kamu tulis ini. It's okay. Tapi ada satu hal, saya boleh tanya sama kamu nggak? Kamu minta harta, kekuasaan, perusahaan ini, bahkan rumah semuanya. Yang kedua, kamu minta pergi dengan bestimu laki-laki, berlibur, punya waktu enjoy. Saya nggak masalah. Tapi ketika kamu menyentuh orang tua saya, mama saya, dia yang melahirkan saya. Papa saya meninggal muda. Mama saya membesarkan saya sendirian dengan bersusah payah. Saya bisa hari ini, itu berkat karena doa, penderitaan, perjuangan mama saya. Menurut kamu, saya King Kevin, apa mau menjual kehormatan orang tua saya? Menikah dengan wanita yang sudah menghina mama saya, ibu saya. Kamu kira kamu pantas? Kamu mau dipukul?